Suka wangi tubuhmu. Richard menaruh dagunya di bahu Naya sambil mencium aroma tubuh Naya yang memabukkan baginya. Hingga tanpa sadar Richard sudah leher Naya hingga menimbulkan bekas di sana. Pelan karenanya. Ini balasan yang waktu itu. Sekarang kita impas. Tapi jika suatu saat aku ingin lagi, kau juga harus membalas. Simbiosis mutualisme bukan. Padahal hal tersebut sudah lama berlalu. Ternyata Richard masih mengingatnya. Naya harus lebih melindungi diri lagi. Pelukan Richard semakin erat. Naya sampai tidak bisa menggerakkan tubuhnya, ia terkunci oleh tubuh kekar berotot Richard. Tuan, bisakah Anda melepaskan pelukannya? Saya kedinginan ingin masuk ke dalam, ucap Naya agak terbata-bata. Bukannya melepaskan, Richard malah membalikkan tubuh Naya untuk berhadapan dengannya lalu memeluk Naya kembali dengan eratnya. Masih kedinginan? Tanya Richard sambil mengelus rambut Naya. Naya dibuat tercengang, pasalnya Richard terasa keras seperti kayu. Ia juga bisa merasakan debaran jantung Richard yang terus berdetak begitu cepat. Bahkan tubuh Naya menempel tepat di dada Richard. Kemungkinan Richard bisa merasakan dua buah dada kembar Naya di dadanya. Suatu hal yang tak pernah Richard pahami, ia begitu nyaman memeluk wanita ini. Meskipun H*-ratnya sudah naik, ia masih bisa mengontrolnya dengan baik. Tuan, bisakah Anda jangan seenaknya memeluk saya seperti ini? Saya terlihat seperti tidak ada harga dirinya di mata Anda, ucap Naya yang sebenarnya ketakutan. Ia hanya berusaha untuk tidak terlalu dekat dengan tuannya. Richard langsung melepaskan pelukan saat mendengar ucapan Naya tersebut. Bukannya meminta maaf, Richard malah berjalan keluar dan mengucapkan terima kasih. 5 detik kemudian Richard berbalik dan secepat kilat langsung mencuri kedua Naya. Naya mematung. Lagi-lagi cinya dicuri oleh Richard meski hanya sekedar menempel saja. Bukannya senang, Naya malah sedih dan merasa bersalah tidak bisa menjaga sesuatu yang seharusnya menjadi milik suaminya kelak. Naya sadar jika rasa sedihnya itu takkan bisa mengembalikan semuanya. Ia berjalan ke meja rias dan duduk. Terlihat bekas merah di lehernya. Ia pun menggosok-gosok bekas tersebut dengan tangannya sambil menitikkan air mata berharap bekas itu akan hilang. Sayangnya, tidak semudah itu Naya. Paginya Richard dan Helen sudah berada di meja makan. Mereka sarapan dengan menu sandwich dan roti gandum. Kat, Mama mau kasih tahu sesuatu. Kemungkinan Mama akan pergi ke Paris sekitar 1 bulan. Acara apa Ma? Tanya Richard. Mama mau mengunjungi tantemu yang ada di sana. Sekalian liburan. Oh begitu, ya sudah yang penting Mama jaga kesehatan setelah di sana. Rencananya mau berangkat kapan Ma? Tanya Richard sambil menggigit roti gandumnya. Siang ini. Kok mendadak Ma? Terus Icat di rumah sendirian gitu. Sarapan sendirian. Hih, berasa tidak punya keluarga saja, gerutu Richard seperti anak kecil. Astaga anak ini. Kau sudah besar, masa ditinggal Mama sebulan merajuk gini? Bagaimana tidak merajuk? Setelah tragedi menyakitkan di keluarga Kavindra, Richard sama sekali tidak pernah ditinggal jauh oleh mamanya. Ini sekalinya mau ditinggal hampir sebulan lamanya. Ma, seminggu aja di sananya, please. Mohon Richard pada mamanya. Tidak bisa. Soalnya udah direncanakan dari lama sama. Lagian di rumah pun kau tidak sendiri. Ada Naya, Elnan, pembantu, supir, satpam dan pekerja lainnya. Mau sekeras apapun Richard memohon, keputusan Helen sudah tak bisa ditunda lagi. Akhirnya Richard pun merelakan mamanya untuk pergi. Jaga diri baik-baik di rumah. Jangan biarkan cucu Mama sakit. Jaga dia seperti anakmu sendiri. Satu lagi jangan merepotkan Naya. Jawab Richard. Begitulah Richard, ia selalu manja dengan orang yang disayanginya. Sifatnya akan berbeda jika sudah keluar dari rumah, kadang arogan, tegas, dingin, ramah, bijaksana, itu semua tergantung dari cara orang memperlakukannya. Richard akan memperlakukan orang dengan baik jika mereka pun baik padanya bahkan bisa lebih baik 10 kali lipat. Begitu pula sebaliknya. Sebenarnya Richard terkenal playboy karena sering terlihat bergonta-ganti pasangan di bar.
Padahal yang sebenarnya Richard hanya memiliki satu mantan saja. Ia hanya bersenang-senang dengan wanita di bar. Selesai sarapan, Richard pun pamit berangkat kerja. Tak lama kemudian Naya turun dari kamar Elnan dengan membawa Elnan di gendongannya. Ia menyapa majikannya. "Pagi Nyonya," sapa Naya. "Pagi Nay," sapa Helen juga. Cucuku sudah mandi rupanya." Helen mencium pipi Elnan sambil menghirup aroma tubuh cucunya. "Iya Oma, El sudah wangi kan?" Jawab Naya seolah-olah ia adalah Elnan. Wangi sekali." Naya memberikan Elnan pada Helen, karena majikannya ingin menggendong cucunya. Ia pun membawa Helen keluar rumah dan duduk di taman. "Nay, selama sebulan nanti kau jaga rumah ini beserta isinya. Termasuk Elnan dan Richard." Richard meskipun usianya sudah bisa dibilang dewasa tapi terkadang ia masih manja dan kekanakan. "Nyonya andai saja Anda tahu. Anak Anda bukan kekanakan tapi mesum dan kurang ajar, suka menyentuh milik orang lain semaunya. Aku minta tolong siapkan juga semua kebutuhannya. Masalah gaji akan aku naikkan. Bukan masalah gajinya yang saya khawatirkan Nyonya. Tapi kelangsungan hidup saya. Saya takut jika hanya ada anak Anda dan saya di rumah." "Baik Nyonya. Memangnya Nyonya mau kemana?" "Ke Paris mengunjungi tantenya Richard." Naya hanya mengangguk. Karena yang ia tahu keluarga Richard hanya Helen, Richard dan Elnan. Ternyata masih banyak atau mungkin mereka tersebar di belahan dunia yang berbeda. Saat berbicara dengan Naya, Helen terus memperhatikan bekas merah di leher Naya. "Nay, apa di kamar Elnan ada serangga?" "Tidak ada Nyonya," jawab Naya jujur. "Lalu lehermu kenapa merah-merah jika tidak ada serangga?" Naya langsung gelagapan. Ia lupa tidak menutup bekas gigitan itu dengan foundation. Iya saya lupa Nyonya. Semalam ada serangga besar yang datang ke kamar. Dia begitu ganas lalu menggigit leher saya sampai merah," jawab Naya. "Ya, serangga ganas itu adalah Richard." Helen pun langsung panik. Ia takut jika cucunya pun akan terkena gigitan serangga. "Ya sudah, setelah ini minta Mang Ujang membersihkan kamar Elnan, lalu disemprot dengan pembasmi serangga. Aku tidak ingin meninggalkan cucuku dalam keadaan tidak tenang." Ada rasa bersalah dalam hati Naya membohongi majikannya. Namun, akan semakin bersalah lagi jika ia jujur bahkan ia malu dan takut akan dikira merayu anak majikannya. "Memangnya kapan Nyonya berangkat?" "Nanti siang." "Tamatlah riwayatmu Naya. Ayo masuk ke dalam, sepertinya matahari sudah mulai agak meninggi." "Tidak baik untuk bayi," saran Helen. Mereka berdua pun kembali masuk ke rumah dan meminta Mang Ujang untuk membersihkan kamar Elnan secara keseluruhan. Hari ini adalah hari pertama tanpa Helen. Hari ini juga, Naya harus menemani Richard sarapan dan melayaninya seperti Helen. Richard sudah bersiap dengan kemeja berwarna coklat dengan dasi panjang yang belum terpasang. Biasanya mamanya lah yang membuat ikatan dasi itu. Richard sedikit kesusahan tanpa adanya sang mama. Kenapa sih mama harus ke Paris? Bikin aku jadi repot sendiri, kesal Richard sambil mencoba memasang dasi yang tidak pernah ia coba. Saking kesalnya, ia pun memanggil Naya. "Naya," panggil Richard dengan keras. Untungnya teriakan Richard tidak membuat Elnan terbangun dari tidurnya. Naya segera menuju kamar Richard yang sudah terbuka lebar pintunya. "Cepat ke sini. Bantu aku memasangkan dasi," perintah Richard. Naya mendekat ke Richard lalu mencoba memasangkan dasi Richard. Tubuh Naya terlalu mungil, ia pun kesusahan untuk memasangkannya. "Kalau kesusahan bilang." Richard langsung menunduk agar Naya bisa dengan mudah meraih dasi tersebut. Tak ada ucapan yang keluar dari mulut Naya membuat Richard gemas sendiri. Apalagi wajah Naya terlihat begitu serius saat memasangkan dasi untuknya. Richard jadi ingin menggodanya. Ia menaruh kedua tangannya memegang pinggang Naya. Naya masih belum menyadari itu saking seriusnya. "Hihi, kalau begini tiap hari. Rasanya aku mau kalau disuruh cepat-cepat nikah oleh mama." Apalagi melihat wajah seriusnya itu, bibirnya yang terus menutup membuatku ingin menciumnya lagi dan lagi. Acara memasangkan dasi selesai.
Ketika Naya hendak pergi, ia baru sadar bahwa ada tangan yang melingkar di pinggangnya. Sial. Cari-cari kesempatan terus dia. Sudah selesai Tuan. Anda bisa melepaskan tangan Anda. Kalau aku tidak mau. Baru ditinggal belum genap sehari oleh Helen, Richard sudah mulai meresahkan bagi Naya. Ia harus memperbanyak stok kesabaran untuk menghadapi tingkah laku Richard yang seenaknya. Oek, 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 suara tangis Elnan terdengar hingga ke kamar Richard. Naya menginjak kaki Richard yang belum memakai sepatu karena terburu-buru takut tangis Elnan semakin kencang. Au, Richard merintih kesakitan. Selalu saja anakku yang diutamakan, gerutu Richard. Richard pun mengusap kakinya kemudian memakai sepatu kerjanya. Setelah itu, ia pergi ke kamar Elnan. Sayangnya, pintu kamar Elnan dikunci dari dalam. Sudah jelas bahwa Naya sedang menyusui Elnan di dalam kamar. Nay, buka pintunya. Aku mau masuk. Tunggu sampai baby El kenyang dulu Tuan, jawab Naya sambil berteriak. Akhirnya Richard pun menunggu di depan pintu kamar Elnan. Tak lama kemudian pintu terbuka dengan Naya yang keluar menggendong Elnan. Ayo temani aku sarapan. Naya pun mengangguk. Sini biar aku yang gendong, pinta Richard. Naya pun menyerahkan Elnan ke gendongan Richard. Elnan tampak diam dan anteng. Setibanya di meja makan, semua menu sarapan sudah tersedia. Hanya saja, Richard belum menyentuh sama sekali sarapannya. Ia malah asik bermain dengan Elnan. Seketika Naya tersenyum melihatnya. Meskipun Richard sebagai ayahnya Elnan selalu sibuk dengan pekerjaannya, tapi dikala senggang Richard selalu perhatian dan memberi kasih sayang pada Elnan. Yang sampai sekarang Naya pertanyakan adalah keberadaan ibu dari bayi mungil itu. Apakah mereka bercerai? Ataukah ibunya Elnan meninggal? Atau bahkan ada alasan lain yang mengharuskan ibunya Elnan untuk meninggalkan anaknya? Entahlah, Naya tidak berani lagi bertanya. Setelah melihat ekspresi wajah Helen kala ditanya di pertemuan pertama mereka. Suapi aku, pinta Richard. Benar-benar memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Naya pun mengikuti saja perintah Richard. Sampai sarapan habis Richard masih menggendong Elnan. Ia berdiri dan membawa Elnan keluar rumah. Sesampainya di luar, Richard memberikan Elnan pada Naya lagi. Papa kerja dulu ya sayang. Baik-baik di rumah, pamit Richard pada Elnan kemudian mengecup pipi kanan, pipi kiri, dan dahi Elnan dilanjutkan dengan mengecup bibir Naya. Richard sudah berjalan menjauh saat Naya terdiam beberapa saat. Lagi dan lagi Richard berhasil mencuri ciuman Naya. Bibirku sudah tidak suci lagi. Mau dimandikan kembang 7 rupa pun tetap saja tidak akan suci seperti semula. Tuan Richard benar-benar keterlaluan, kesal Naya. Melihat Naya yang berjalan sambil mengerucutkan bibirnya, membuat Nani penasaran. Kenapa Nay? Sepertinya kau terlihat kesal. Tanya Nani. Tadi ada serangga yang mencium bibirku. Sampai aku ingin memusnahkannya detik ini juga. Ya ampun Nay, cuma karena serangga kau sampai sekesal ini. Nani menggelengkan kepalanya heran. Kau tidak tahu saja serangga mana yang aku maksud Kak. Kau pasti akan tercengang mendengarnya. Aku titip El dulu ya, aku kebelet pipis nih. Naya mengalihkan Elnan pada Nani. Lalu pergi ke kamar mandi yang ada di lantai bawah. Sementara di kantor, Richard sedang melakukan pengecekan proposal kerjasama yang masuk ke perusahaannya. Ia pun memanggil sekretaris barunya yang bernama Leon. Ada yang bisa saya bantu Tuan? Coba kau periksa data-data dari perusahaan ini. Aku sepertinya menemukan adanya kejanggalan di dalamnya. Baik Tuan, akan segera saya laksanakan. Bagus, silakan kembali. Seperti yang kalian tahu awalnya sekretaris Richard itu perempuan yang bernama Isabel. Namun karena Richard tidak mau melihat perempuan itu terus memakai pakaian yang minim di perusahaan, akhirnya ia mencari sekretaris baru yaitu Leon. Pintu ruangan Richard tiba-tiba terbuka tanpa permisi. Orang tersebut langsung duduk di sofa sebelum dipersilahkan oleh sang pemilik ruangan. Jauh-jauh datang ke sini. Pasti ada hal penting yang ingin kau sampaikan Lex. Coba ceritakan. Ini mengenai kecelakaan itu.
Aku menemukan hal janggal setelah berbulan-bulan melakukan penyelidikan. Kuharap kau jangan terpancing emosi. Bagaimana mungkin ia tidak terpancing emosi? Mendengar kata kecelakaan saja sudah mampu membuat dada Richard berdenyut nyeri. Seakan kecelakaan itu terputar kembali di ingatannya. Menurut hasil penyelidikan, sepertinya ada seseorang yang sengaja menyabotase mobilmu. Kemungkinan terbesarnya orang tersebut adalah musuhmu, Rich. Kau harus hati-hati ke depannya. Pelakunya masih belum dipastikan siapa orangnya. Tapi, perlahan-lahan pasti semuanya akan terungkap. Sampai aku tahu siapa orangnya. Mati kau di tanganku. Aura kemarahan Richard terpancar di kedua bola matanya. Alex yang melihatnya pun sedikit ketakutan. Pancaran kesedihan dan kemarahan itu bercampur menjadi satu yaitu dendam. Alex hanya berharap, Richard tidak gegabah nantinya ketika pelakunya sudah bisa ditemukan. Ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. Sepertinya aku menyerah untuk mendapatkan Naya. Baguslah, dengan begitu aku bisa bebas mendekatinya, ucap Richard. Cih, bilangnya dia tidak sesuai kriteriamu, ledek Alex. Richard tak menanggapi ucapan Alex. Karena ia pun tak tahu bagaimana menanggapinya. Kriteria itu seolah menghilang begitu saja ketika di dekat Naya. Seperti inikah yang dinamakan cinta itu buta?